wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat serta nikmat iman. Marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya berserta sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Yang terhormat kepada Ibu Rasi Lestari SPDI selaku guru agama Islam dan teman-teman yang saya cintai. Kali ini saya akan membawakan ceramah yang bertema pergaulan bebas remaja masa kini. Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Pekan pertama di tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima 7 pengajuan dispensasi menikah dari pelajar SMP dan SMA di bawah umur. Pengajuan tersebut dibuat karena para pelajar hamil di luar nikah, bahkan sudah ada yang melahirkan. Pasalnya, pemerintah telah mengatur batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada warga negara yang belum cukup umur. Menurut data Pengadilan Agama Ponorogo, pihaknya telah menetapkan putusan dispensasi nikah sebanyak 457 putusan dalam 2 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 terdapat 266 pemohon dan pada tahun 2022 sebanyak 191 pemohon. 2023 ini diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7 dispensasi kawin. 7 perkara. Mereka sudah hamil duluan. Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan di bulan November. Melihat fenomena ini, Wakil Ketua Umum MUI mengimbau perlunya kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar generasi muda bangsa tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu masalah serius yang semakin meresahkan masyarakat. Fenomena ini telah menghancurkan nilai-nilai moral, keutuhan keluarga, dan menghancurkan generasi muda. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, norma-norma sosial, dan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini meliputi hubungan seksual di luar pernikahan, pergaulan tidak terkendali, penggunaan narkoba, dan perilaku destruktif lainnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas tentang tata cara berinteraksi dan bergaul antar masyarakat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan, melindungi dari godaan yang menghancurkan, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berisi, "Dan janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Dan dalam ayat ini, Allah dengan tegas melarang kita untuk melakukan atau mendekati perbuatan zina. Allah mengetahui bahwa pergaulan bebas akan membawa dampak negatif bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, pergaulan bebas memiliki konsekuensi yang serius. Pertama, pergaulan bebas dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang terlibat dalam perbuatan yang melanggar ajaran agama. Itu berarti dia melanggar perintah Allah dan meninggalkan jalan yang lurus. Ini dapat merusak hubungan spiritual dan merugikan kehidupan akhirat seseorang. Pergaulan bebas dapat merusak hubungan antar manusia. Ketika individu terlibat dalam pergaulan bebas, hal ini dapat atau bisa menyebabkan keretakan hubungan antar manusia, keluarga, persahabatan yang rusak.
dan masyarakat yang terpecah belah. Hal ini juga dapat menyebabkan hilangnya rasa hormat, kepercayaan, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. 3. Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Perilaku seperti hubungan seksual yang tidak dapat terkendali dan penggunaan narkoba yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular, gangguan kesehatan mental, depresi, dan merusak perilaku atau kualitas hidup seseorang. Dalam menghadapi fenomena pergaulan bebas, kita sebagai umat Islam harus mengambil tindakan yang tegas dan bertanggung jawab. Pertama, kita harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam. Memahami ajaran agama, kita akan memahami batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghindari pergaulan bebas. Kedua, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai moral yang kokoh. Nilai-nilai seperti kesucian, kesopanan, dan tanggung jawab harus menjadi landasan dalam setiap tindakan kita. Kita harus menjaga diri kita dari godaan yang menghancurkan dan menghindari lingkungan yang tidak sehat, dan memiliki teman yang baik akan mempengaruhi kita secara positif. Ketiga, kita harus mengedukasi generasi muda tentang bahaya pergaulan bebas dan memberikan edukasi atau pemahaman yang kuat tentang kepentingan menjaga kehormatan dan nilai-nilai agama. Teman-teman sekalian, kita perlu memperkuat pendidikan agama, memberikan perhatian pada pembentukan karakter, dan memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama melawan pergaulan bebas dengan menyebarkan kesadaran, mengedukasi, dan memberikan pemahaman yang benar pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Teman-teman sekalian, ayo kita dengan bersama-sama mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Kita akan mampu membangun masyarakat yang bermoral, harmonis, dan berkualitas. Saya rasa cukup sampai di sini saja ceramah yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.